Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RBK, saya Leksi Surya Patiasina akan membacakan renungan saat teduh untuk kesempatan hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Renungan ini ditulis oleh Mark A. Carter dari Oregon, Amerika Serikat dengan judul Pelayan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 14-26. Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab, sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Aku telah bertahun-tahun menjadi sukarelawan dalam suatu program penyediaan makanan. Tiap hari kami mengantar masakan kepada orang-orang yang tidak mampu keluar rumah untuk berbelanja. Kami cukup baik mengenal mereka yang kami beri makanan. Kami selalu mengatur jadwal pengantaran sedemikian rupa sehingga kami punya waktu beberapa menit untuk berbincang-bincang dengan mereka. Pada suatu hari,
Seorang perempuan penerima makanan berkata, "Anda sungguh pelayan Tuhan." Aku tertegun. Selama ini aku hanya menganggap diri seorang sukarelawan, tidak lebih. Namun, makin dalam aku memikirkan perkataannya, aku makin menyadari bahwa aku sedang melakukan apa yang Tuhan minta dari para pengikutnya, memakai waktu untuk melayani sesama. Ada banyak cara melayani Tuhan. Kita membantu menjadikan dunia tempat yang lebih baik ketika kita menghidupi firman Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya hidup orang lain yang akan diubah, tetapi juga hidup kita. Orang seringkali berusaha keras untuk melayani dan meneladani pemimpin yang baik. Di dalam Tuhan, kita dapat melihat sosok pemimpin terbaik dari semua pemimpin yang ada. Kita harus selalu berupaya melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Sahabat Rebeka, ayat peneguhan kita hari ini adalah dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, ketika aku melayani Yesus, tidak ada aksi kebaikan yang terlalu kecil. Doa syafaat kita hari ini adalah bagi para sukarelawan di lingkungan sekitar kita. Sahabat Rebeka, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kini kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memperlengkapi dan memakai kami untuk menopang sesama. Tuntunlah kami menjadi seperti Engkau di dalam segala tindakan kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.